Ya, kemarin semen Batu Raja naik sebesar 19,52%. Kemarin kenaikan sempat mencapai auto reject atas ya di harga 570. Kemudian selang berapa menit kemudian, tidak berlangsung lama, araknya atau reject atasnya itu pecah. Ada orang atau mungkin korporasi yang menjual banyak sekali di harga 570, sehingga kemudian pada menjelang terakhir semen Batu Raja mengalami pelemahan dan ditutup hanya naik 19,52%, yaitu di harga 545. Nah, saya sendiri kan kemarin membeli saham Batu Raja, membeli di harga 450 ya, 450 ya, 450 456. Videonya ada sebelumnya. Kemudian alasan-alasannya saya membeli saham Batu Raja juga kenapa ada di sana. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana setelah semen Batu Raja ini naik 19,52%. Apakah saya harus merealisasikan profit atau bagaimana? Nah, saya perlu melihat grafiknya tentunya. Kemarin kalau saya lihat di grafik 1 jamannya, itu dia berada pada resisten ya. Nah, ini resistennya di sini, sehingga kemarin profit takingnya itu ada di area sini. Nah, karena ini adalah area resisten, maka perlu diuji beberapa candle lagi 4 jam ke depan, nanti mulai dari jam 9 pagi. Karena ini indeks Dow Jones-nya merah, mungkin dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu pada pukul 9. Nah, pada saat koreksi pertama itulah saya akan berpartisipasi membeli kembali. Kemudian di level atau titik mana saya harus membeli, yaitu di sini nih. Nah, di sini ya. Di 520. Di 520 di sini ya. Mana sih? Nah, di sini. Di 520. Nah, 520 itu berarti artinya kalau misalkan 545 dikurangi 520 sama dengan kan 25 ya. 25 dibagi 545. Nah, sekitar 4,5% penurunan pertama di pagi hari saya akan membeli di area itu. Kemudian saya akan lihat lagi candle selanjutnya di 1 jam atau 2 jam keduanya, setelah jam 10. Apakah dia breakdown sampai ke sini atau enggak. Nah, ini yang perlu dilihat bagi yang suka memperhatikan stokastik. Stokastiknya itu di area ini itu sedang berada pada area jenuh jual atau jenuh beli ya. Di sini sudah tidak artinya apa? Aura atau kekuatan untuk membeli lagi ini sebetulnya sudah hampir hilang, karena di sini sudah pada memasuki area jenuh beli. Tapi kalau secara MACD nya, moving average convergence divergence itu masih positif, karena yang warna ungu ini masih berada di atas warna orange. Tapi ini juga tidak akan menjadi patokan. Ketika nanti harganya turun juga ini akan memotong dari atas ke bawah seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya saya sendiri suka memperhatikan closing akhir bulan tuh seperti apa. Nah, ini kan moving average untuk MA20 ya. Saya sih berharap dia sampai sentuh ke sini ya. Nah, sampai sini nih, sampai 775. Mungkin nggak terjadi gitu kan. Saya juga nggak bisa prediksi, karena itu pasar tidak bisa ditebak. Yang saya bisa lakukan hanyalah mengantisipasi dan mendukung apabila dia berada membeli turun di area support seperti itu. Nah, kalau lihat dari grafik mingguannya, ini dia ada di benang moving average 60 ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, jika mau berada di moving average 60 ini susah sekali untuk di breakout. Susah sekali untuk di breakout atau ditembus langsung melewati sini ya.
itu susah sekali. Jadi pengalaman dia akan berhenti dulu di sini. Bentuknya bisa candle doji ya. Candle doji itu artinya harga penutupan sama harga pembukanya itu hampir sama nantinya dalam 1 minggu itu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pasar nantinya. Tapi tetap aja kita disiplin ya, dengan melihat fakta-fakta yang ada di grafik. Kalau misalkan dia merah di sini, ini alamat sudah tidak baik sebetulnya kalau di closing minggu ini. Tapi kalau dia mampu bertahan di area seperti ini, kemungkinan di minggu depannya masih akan ada kenaikan sedikit, kemudian akan melamah. Jadi saya hari ini mungkin akan menjual profit taking semen batu rajanya. Tinggal dilihat saja nanti dalam perkembangan hari ini dijualnya di angka berapa ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa closingnya seperti ini. Nah, pada saat closing seperti ini saya bisa menjual di harga 560 atau 550 seperti itu profit taking ya. Nah, kemudian HM Sampurna ini sudah masuk ke titik rawan sebetulnya. HM Sampurna ya, HMSP. Nah ini ya, HMSPCK. Nah, kalau saya lihat dia di sini, ini lagi diuji nih. Kalau misalkan dia hari ini breakout ke bawah, ini udah presiden yang sangat buruk. Dia bisa melanjutkan ke sini. Nah, dia bisa ke sini lagi. Ini alamat bakal lama lagi. Mudah-mudahan sih akhir bulan ditutupnya closingnya seperti ini. Jadi tidak terlalu dalam. Kalau dia merah lagi ya itu alamat sudah nggak bagus. Nah, ini candlenya juga minggu kemarin tuh seperti ini. Saya sudah jelek sekali. Ini sudah tidak perlu diperhatikan lagi sebetulnya di dalam analisa saya kalau bentuknya seperti ini. Kecuali minggu ini dia bisa bertahan di sini ya, naik sini. Kita lihat coba nanti kalau ini level Nah, ini kan. Nah, ini kalau misalkan dia ditutup di sini dibuka di sini kemudian turun ya kan. Di sini sudah harus cut loss di sini nih. Cut loss di sini. Kemudian tunggu lagi di bawahnya kalau pengen tetap mengincar atau membeli saham HM Sampurna seperti itu. Karena ini adalah area support, di mana area support itu adalah area untuk menguji apakah dia kuat enggak. Makanya dia akan konsolidasi dulu terlebih dahulu di sini membentuk kekuatan. Nah, kalau misalkan di sini enggak kuat bertahan, kemudian longsor ke sini ya udah, jangan terlalu lama memegang saham ini kecuali untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek ya harus di cut loss sebetulnya. Tapi kembali lagi pada tujuan investasinya, apakah untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Jadi harus konsisten, jangan dibalik ketika kita berniat untuk jangka pendek, kemudian karena kita malas untuk meng-cut loss di sini, taruhlah breakdown, kemudian kita langsung berganti menjadi tujuan jangka panjang. Jadi salah atau inkonsistensi ya. Tujuannya jangka pendek trading, tapi setelah terlambat cut loss jadi tujuan jangka panjang, nanti malah akan terus mengurus modal seperti itu. Itu aja video saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.